Saya akan masuk setelah poin definisi adalah pemberi rezeki. Ikhwah dan akhwat sekalian, bukan hanya duit, semua kebutuhan yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan adalah rezeki. Dan yang menyiapkan itu, yang menciptakan, yang menyiapkan, yang mengadakan, bedakan poinnya ya. Menyiapkan itu disajikan, mengadakan itu menyiapkan lagi kalau itu sudah habis, ada stoknya. Dia yang menciptakan, dia yang menyiapkan, dia yang menyajikan, gitu kan. Dan juga yang akan mengangkat atau menghilangkannya itu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Maka seorang muslim kalau faham poin ini, dia tidak akan minta, memohon, tunduk, takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak muslim dan muslimah, dan alhamdulillah di Jakarta cukup banyak di pengajian saya yang akhirnya memahami kalimat yang akan saya sampaikan sebentar lagi, akhirnya mereka tinggalkan. Ada teman-teman yang datang, mohon maaf kalau di sini juga ada yang sama profesinya, kerja di perbankan ribawi. Datang kepada saya di taklim, Ustaz, saya masih kerja di bank konvensional riba. Gimana nih hukumnya? Saya tanya balik, kira-kira antum mau saya jawab apa nih? Kira-kira mau jawab apa? Mau jawab boleh? Nggak mungkin saya pertanggungjawabkan di depan Allah SWT hari kiamat. Berarti antum selama saya bilang boleh, berarti akan makan uang yang haram. Nggak bisa, riba haram. Solusinya yang antum tanya, solusi dari saya keluar dari tempat kerja itu. Tinggal pertanyaan kecil, saya mau kerja di mana ya? Saya harus makan dari mana? Istri anak saya harus biaya dari mana? Subhanallah, saya berikan jawaban begini. Antum umur berapa sekarang? 27 tahun Ustaz. Baik. Berapa tahun kerja di bank itu? 2 tahun Ustaz. Berarti dari umur 25 tahun. 25 tahun ini sebelum kerja di situ, antum makan dari mana? Belum punya kerjaan nih. Makan dari mana? Dia diam merenung. Baik, coba kita hisab sama-sama. Kita coba hitung sama-sama. 9 bulan di rahim ibu. Kita berada di sebuah kantong, ada air, ngapung-ngapung di situ. Ibu kita setengah mati makan, minum, cari makanan yang paling baik. Dan itu dianjurkan oleh dokter. Dokter juga ini yang berikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala supaya si manusia ini terjaga. Dijamin rezekinya 9 bulan. Cuma berenang, tidak bisa berpikir, tidak ada ide untuk bisnis, tidak ada ide untuk kerja, makan tuh, hidup 9 bulan. Ada jaminan enggak? 9 bulan. Kemudian setelah antum lahir, waktu kita masih anak-anak, sekarang kalau minta permen, minta sama ayah dan ibu kita, apa yang kita lakukan? Ayah, ibu beliin, enggak mau tahu, enggak dibeliin, nangis. Kita enggak pernah tahu tuh orang tua kita ambil dari mana duitnya. Terjamin enggak rezekinya? Sampai subhanallah SMP, SD, SMP, SMA semuanya minta baju, minta ini, minta itu, dibeliin semua. Terpenuhi itu, 25 tahun terpenuhi. Masih nyari kerjaan sana sini, dikasih ada bantuan rezeki, hidup tiap hari itu. Masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa minum, hidup. Kok 2 tahun ini setelah jadi sarjana, pintar, ketakutan? Dari mana nih? Ini dari mana konsepnya nih? Apa kata Nabi SAW? Merenungi ikhwan dan akhwat hadis ini. Hadis yang agung mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kalau seseorang lari dari rezekinya, lari, antum lari dari rezeki, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan mengejarnya, sebagaimana juga mati mengejarnya. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditakuti? Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih juga, kata Nabi SAW, tidak ada jiwa, manusia kita anggaplah yang bernyawa, termasuk hewan yang ada nyawanya, yang ada ruhnya, jin, semua itu, tidak ada satupun yang berjiwa meninggal dunia kecuali yustawfa rizqu, akan diberikan semua rezekinya. Ada orang subhanallah menjelang tua sekali tiba-tiba dapat warisan yang banyak, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Memang tidak akan meninggal dunia kata Nabi SAW sampai semua rezekinya yang dicatatkan oleh Allah akan dikasih. Ini poin penting. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah dan Allah sudah menentukan. Hanya saja hubungkan ini tema poin demi poin berhubungan satu sama lain ikhwan akhwat sekalian. Jadi diikutin poin demi poin. Rezeki itu dibagi dua oleh para ulama. Ibaratnya saya berikan contoh di buku yang saya tulis ini adalah sebuah pohon. Ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan ini
Antum bisa pungut kapan saja, tidak ada upaya. Tinggal angkat, ambil. Seperti misal tiba-tiba kita dikasih makanan, tiba-tiba kita dapat uang, tidak ada sebab, ada orang memberi misalnya. Atau kita menghirup udara, menangkap cahaya mata tadi, tidak ada suatu upaya. Ada upaya sesuatu yang kita lakukan, tidak. Oksigen masuk, hasil pembakaran keluar, mata kita nangkap cahaya, dan tidak ada batasnya nih. Oksigen kita di mana saja, di sini, di rumah, di jalanan, di mana-mana, semua bisa hirup. Tidak ada batasnya, bebas, gratis. Padahal kalau kita sesak napas masuk rumah sakit, berapa tuh bayar tabung oksigen? Mahal, gitu kan? Susah, sesak napas. Sekarang lagi sehat, Allah kasih. Ada yang berjatuhan. Jenis rezeki yang pertama ini namanya jenis rezeki mutlak. Artinya apa? Mutlak, datang. Antum tidak ada upaya di situ. Secara mutlak Allah kasih. Ada rezeki yang kedua, namanya rezeki ikhtiar. Ini pohon tadi, ada buah yang berjatuhan ya. Ada di atas buah yang bergelantungan. Nah, buah yang bergelantungan ini adalah buah rezeki yang ikhtiar. Artinya antum punya tangga, punya usaha, naik, kemudian naik setelah dapat fasilitas tangga, naik ke atas menggunakan energi untuk naik, lalu kemudian memetiknya. Dan rezeki yang berjatuhan serta yang bergelantungan, yang mutlak dan ikhtiar, dua-duanya bisa didapatkan oleh orang muslim dan orang kafir. Allah nggak batasin. Makanya orang-orang kafir juga makan, minum, tidur, kaya, banyak. Tetapi yang ikhtiar tadi memang harus ada upaya. Seperti misal, antum sengaja sekolah dari S1 mau S2, S2 mau S3, nanti mau ngajar di kampus. Dengan naiknya jenjang karir berarti naik pendapatan gaji misalnya. Nah ini tangga kita nih, yang kita naik ke atas. Selain rezeki mutlak tadi kita dapatkan, ada juga rezeki yang ikhtiar. Karena hasil upaya kita. Udah buka satu toko, pengen buka 5 cabang toko. Pembukaan toko yang 5 ini, buka cabang, itu berarti antum punya tangga tuh, ada upaya, ada ide, kita susun strateginya seperti apa, modalnya dari mana, nanti ada tangga, naik ke atas, di atas ini bebas. Setelah punya 5 cabang, bisa nggak jadi 100 cabang? Bisa, asal mau, silahkan, ikhtiar kita sendiri tuh. Tetapi bedanya antara rezeki orang beriman dengan orang kafir di satu hal, Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang beriman mengambil buah yang berjatuhan tadi dengan buah yang bergelantungan, melarang mengambil buah yang busuk dan berulat. Nggak boleh. Ini yang maksudnya pendapatan yang haram. Zalim kepada orang, ngambil hartanya ahli waris, misal, yang membuat nota palsu, itu juga akan mendatangkan pendapatan. Tapi itu buah-buah busuk. Antum kalau makan berbahaya, membuat penyakit. Haram itu artinya berbahaya bagi manusia. Halal itu berarti baik buat kehidupan manusia. Itu bahasa sosialnya. Kalau bahasa agamanya, haram yang Allah larang, halal yang Allah bolehkan, gitu kan? Tapi kalau bahasa kehidupan sosial kita, itu halal semua yang yang haram itu semua yang berbahaya bagi kehidupan kita. Berbahaya, haram, nggak ada baiknya sama sekali. Kayak ibarat buah tadi, itu adalah yang berurat-ulat. Orang kafir nggak kenal tuh. Mereka nggak kenal namanya haram. Mau buah busuk, mau buah waik, diambil semuanya. Naik ke atas, petik semua walaupun yang sudah berulat. Kalau orang beriman tidak, disortir sama dia mana yang terbaik. Buah yang kualitasnya bagus saja. Dan kita tahu, setiap yang berkualitas pasti punya nilai yang mahal. Dan jumlahnya yang baik lebih banyak daripada yang buruk. Garis bawah itu ya. Karena saya dengar pernah statement dikatakan di Indonesia ini, yang haram aja susah apalagi yang halal. Kesannya kayak yang halal itu lebih sedikit. Keliru sekali nih. Coba renungin baik-baik ikhwas sekalian. Dobrak semua persepsi negatif masalah itu. Seperti misal Allah haramkan babi. Bukankah Allah gantikan penggantinya lebih banyak? Ayam, kambing, sapi, unta, kuda, kelinci. Semua yang tidak bertaring hewan darat halal. Lawannya ini, rivalnya hanya babi itu. Sama hewan-hewan yang bertaring, yang halal lebih banyak. Semua hewan yang ada di lautan, di air halal.
Hukum yang tadi bertaring di hewan darat tidak berlaku lagi di hewan air. Berarti yang halal lebih banyak. Pemahaman persepsi salah nih. Mereka masuk kepada haram, pertama buruk buat kehidupan sosialnya, melanggar hukum Allah haram, memakan sesuatu yang berulat, berusak semua tadi, gitu kan? Dan juga dia mengambil porsi yang lebih sedikit sebenarnya. Karena porsi yang lebih besar ini ada yang halal. Allah haramkan khamar, minuman keras. Coba lihat lawannya Allah halalkan. Susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Kenapa harus yang ini nih? Ruang lingkupnya kecil sebenarnya, berbahaya buat kehidupan kita. Lalu kenapa ini yang dipilih? Yang halal banyak. Allah haramkan zina, gak boleh zina. Tapi Allah halalkan pernikahan. Zina sama nikah bedanya cuma kalimat akad. Kalau bahasa saya biasa cuma 5 menit. Yang ini walinya mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya dengan mas kawin ini. Si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya. Walaupun gugup sah. Ini saya kan kalau gugup disuruh ulangin. Kesian kalau emang dia cadel gimana. Dan ulama fikih mengatakan kalau dia bilang saya terima nikahnya sudah sah. Karena si wali sudah bilang saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya dengan mas kawin ini. Dia bilang saya terima sah. Kalau dia lengkapkan saya terima nikahnya si fulan binti fulan itu sudah pelengkap saja. Tapi saya terima sudah sah. Kalimat itu kurang dari 5 menit ikhwan dan akhwat sekalian. Begitu dia menikah, orang semua tahu dia akan berhubungan biologis. Kebutuhannya. Laki-laki perempuan butuh melihat, butuh menyentuh, butuh ngobrol, butuh curhat, butuh meletakkan kemaluan di kemaluan itu fitrah. Allah ciptakan memang begitu. Tapi Allah ajarkan caranya. Ini yang halal ya, caranya begini. Kalimat akad, ada saksi, ada mahar, sederhana. 5 menit saja selesai, maka mereka berhubungan badan. Kalau si istri hamil, yang terjadi apa? Dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat. Anak yang lahir jelas statusnya. Siapa ayahnya, siapa ibunya. Jadi kan, tidak pernah diolok-olok oleh teman-temannya di sekolah nanti atau di masyarakat. Coba bedain dengan orang yang lakukan yang haram, zina misalnya. Jelas-jelas sama kebutuhan biologis, tapi tidak ikuti panduan Allah. Begitu hamil pasangannya, dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir nggak jelas statusnya. Karena dalam Islam jelas tidak ada penisbatan kepada laki-laki pemilik sperma kalau anak yang lahir hasil zina. Nggak ada nisbat antara mereka. Ini kalau ada orang hamil di luar nikah, maka tidak boleh anak yang di rahim perempuan tadi dinisbatkan kepada pemilik sperma walaupun dia nikahi si perempuan tadi. Enggak ada warisan di antara mereka. Jelas hukum syar'inya. Lalu kenapa harus cari yang haram? Porsinya lebih sedikit, kehidupan sosialnya terganggu, di masyarakat enggak enak, melanggar hukum Allah pencipta langit dan bumi yang memberikan rezeki kepada kita. Apa masalahnya? Ya. Jadi ini poin demi poin, perhatikan baik-baik. Dari definisi, dari juga tadi perbedaan dan memahami bagaimana kita mendapatkan rezeki. Kita disuruh cari yang halal dan pembagian rezeki dari mutlak dan ikhtiar. Dan Allah menyebutkan dirinya dialah pemberi rezeki itu, tidak ada yang lain. Maka jangan sampai melanggar apa yang telah Allah berikan. Dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 sampai 58. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun. Lalu saksi bahasan kita, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Saya tidak menciptakan kata Allah jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah halalkan nikmatin sepuasnya, yang Allah larang, Allah haramkan jauhi. Itu saja. Allah menyuruh kita untuk itu. Hidup dunia ini nikmatin, tapi yang halal, tinggalkan yang haram. Kata Allah, saya tidak pernah meminta balasan rezeki dari mereka. Saya nggak pernah minta saya kasih oksigen, saya juga minta oksigen. Saya kasih air, saya juga minta air. Manusia kan kadang-kadang kalau membantu orang duit, meminjamkan satu waktu, dia pikir kalau saya juga butuh duit, saya akan pinjam. Ada unsur timbal balik. Allah nggak butuh, Allah mengatakan. Kata Allah, saya nggak minta dari mereka balasan rezeki dan juga saya tidak minta mereka berikan makanan. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya Allah lah huwar razzaq. Razzaq ini siga mubalaghah ya, sesuatu yang melampaui batas gitu. Artinya kalau orang yang suka memberi bisa dikatakan razik. Ini sifat Allah memangnya.
Razik itu artinya pemberi rezeki, tapi ini lebih masuk dalam bahasa Arab, ini substansial. Misal Allahu Razik, ya. Allah itu pemberi rezeki, tapi kalau menggunakan istilah razik ini masih masuk ke substansial. Misal dia memberikan rezeki air, dia memberikan rezeki udara, substansial masuk. Tapi kalau dikatakan huwar razzaq, Allah itu pemberi rezeki, artinya semua kebutuhan dipenuhi dan tidak pernah habis stoknya. Coba gini, teman-teman pernah berpikir nggak? Ini contoh dari saya saja ya. Berapa jumlah ayam di muka bumi ini? Hah? Lebih banyak dari manusia itu lebih sedikit. Nah, yang biasa makan ayam mana nih? Puasa-puasa Ustaz Khalid bahas ayam ya. Gak apa-apalah. Ayam itu hasil survei lebih banyak dari jumlah manusia berkelipat-lipat ganda. Gitu kan? Berapa banyak yang disembelih tiap hari? Semua manusia makan ayam. Dari orang bule di sana, orang di Eropa dan Amerika sana, orang Arab, Jazirah Arab, orang Melayu di Asia Tenggara, orang hitam di Afrika, semua makan ayam. Ayam ini satu jenis saja hewan, jumlahnya berlipat ganda dari jumlah manusia. Setiap hari disembelih banyak tuh, miliaran ekor ayam. Habis nggak ayam? Hah? Siapa yang ngadain lagi kembali? Manusia cuma bisa berusaha menernak, tapi yang membuat cairan telur bisa jadi ayam itu yang tadinya kita bisa goreng dimakan, bisa keluar jadi ayam bersayap, bisa besar, bisa berkokok, bisa kita makan nikmatin dagingnya. Siapa yang mengadakan itu? Allah SWT. Itu satu substansial. Bukankah pohon buah-buahan ikhwan dan akhwat sekalian, itu kalau habis buah mangga muncul buah yang satu, habis buah ini muncul yang satu. Pernah antum temuin nggak di pasar habis sayur sama sekali? Nggak ada buah sama sekali, pernah nggak? Padahal tiap hari busuk loh. Busuk gak sayuran kalau gak dimasak? Busuk. Buah-buahan kalau gak dimakan busuk gak? Loh kok gak habis-habis tuh? Kalau kita mau hitung dengan tenaga petani, berapa tenaga petani? Mereka cuma penyebab. Ingat, Allah Azza wa Jal cuma dia pemberi rezeki dan manusia cuma bisa ikhtiar. Selebihnya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana seorang petani bisa mengurus 1000 pohon? Apakah dia punya kekuatan, dia punya ilmu dalam masalah itu? Bukan karena itu, penyebab saja. Saya kasih contoh, Allah cuma mau kita berusaha ikhwah akhwat sekalian dan cukupkan diri dengan yang halal. Titik, jangan lagi sentuh yang haram. Nabi Musa alaihissalam pada saat menghantamkan tongkatnya di Laut Merah. Pertanyaan saya, apakah tongkat Nabi Musa yang membuat air Laut Merah bisa berdiri? Hah? Sudah tahu belum ceritanya nih? Ini lemas, kaloyo, masih hidup gak ini? Hah? Gak ada respon, gak ada suara. Waktu Nabi Musa AS mencambukkan tongkatnya di Laut Merah waktu dikejar oleh Fir'aun, kan itu air Laut Merah berdiri ya, kata Allah Kattaudil Azim. Waktu dicambuk tiba-tiba air Laut Merah berdiri seperti tembok-tembok yang tinggi. Dalam ayatnya dikatakan dibagi menjadi 12, sehingga 12 suku Bani Israel jalan di air-air itu, gitu kan? Selamat mereka ke sebelah. Pertanyaan kecil, apakah tongkatnya Nabi Musa yang membuat air berdiri? Hah? Bodohnya orang-orang Yahudi sekarang ini, mereka menganggap mencari tahu tongkat Nabi Musa mana. Pikiran dia kalau terjadi banjir di muka bumi, kalau terjadi apa bisa dicambuk lagi, berdiri lagi air. Mustahil gitu. Ini mengkhayal dari mana? Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dan memang tidak ada hubungannya tongkat Nabi Musa itu tongkat yang dipakai untuk mengurus gembala-gembala. Sebelum ada unsur ilahi di situ nggak ada nilainya tongkat itu. Tapi begitu ada unsur ilahi, kita hubungkan dengan masalah ibadah dan perintah Allah, itu punya nilai itu. Dicambuk berdiri tembok. Apakah kayu tongkat yang buat air berdiri? Mustahil. Apakah Nabi Musa yang membuat air bisa berdiri? Mustahil. Apakah Allah tidak mampu membuat Nabi Musa alaihissalam terbang, tidak usah pakai lewatin air, terbang ke sebelah, selamat langsung? Bisa nggak kira-kira? Bisa, sangat bisa. Tapi kenapa Allah menyuruh Musa alaihissalam cambukkan tongkatmu? Apa kira-kira hikmahnya? Allah menciptakan kita manusia ikhwah akhwat sekalian dan membuatkan untuk kehidupan kita sebuah sistem. Allah nggak mau kita keluar dari sistem itu, sistem manusiawi.
Maka Allah suruh dia ikhtiar, cambuk tongkat, selebihnya urusan saya. Berdirinya laut, air segala bisa, itu saya punya urusan. Ustaz, saya mau keluar tempat kering tapi saya takut mau makan apa. Subhanallah, coba dulu keluar. Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, hadis Bukhari, Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Kalau antum terus terkungkung di yang haram itu, sampai kapan nih? Dan kadang-kadang subhanallah kita kurung diri kita di bingkai hidup yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Kalau nggak ada kopi pusing nggak? Hah? Kalau dia bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Udah biasa minum kopi nih. Kalau secara ilmu medis itu nanti ada sugestinya. Dia akan pusing kalau tidak ada kopi. Karena dia sudah kirim itu di dirinya. Teman-teman yang masih merokok, kenapa antum merokok? Saya kalau tidak merokok tidak bisa berpikir. Saya kalau tidak merokok tidak percaya diri. Benar-benar dia gantung percaya dirinya dan potensi yang besar di dirinya ini dengan sebatang rokok. Ini kejahilan, kebodohan, dia sempit buat dirinya di situ. Saya kalau tidak nikah sama ini saya bisa gila. Gila bener nggak? Padahal perempuan banyak, laki-laki banyak, dan sama aja nih, cuma beda kemasannya. Yang ini hidungnya mancung, yang ini pesek, yang ini putih, yang ini hitam, ini tinggi, ini pendek, sama saja manusia, gitu kan? Cuma kemasannya berbeda. Kenapa harus kalau tidak nikah sama ini mati? Gitu. Nggak perlu. Ini namanya mengurung diri di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri, terputar-putar di situ. Saya nggak bisa keluar kalau saya nggak kerja di situ. Saya mau makan apa? Ya di situ terus. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah keadaan satu kaum sampai dia mengubah diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Kata ulama di sini ada dua keadaan ya. Ada keadaan baik menjadi lebih baik atau buruk menjadi baik. Dua-dua masuk di ayat ini. Jadi kalau antum misalnya sudah punya pendapatan, sudah punya nikmat Allah kasih, gitu kan? Kalau antum mau berkembang, kembangkan potensi itu. Allah akan bantu kita pindah ke potensi yang setelahnya. Lebih banyak rezekinya setelah ikhtiar. Coba. Pepatah Basar mengatakan jarib ta'rif. Coba dulu baru kamu tahu. Ini enggak coba dihidangkan makanan kue warna hitam. Enggak deh, warnanya hitam saya enggak mau. Mungkin manis, mungkin enak, gitu kan? Allah cuma mau kita ikhtiar. Dan luar biasa kita dimanjakan nih. Makan, minum, kulu washrabu. Makan dan minum sepuas kalian. Tapi yang halalan thayyibah, yang saya bolehkan dan yang berkualitas saja. Udah dikasih baik-baik enggak? Milih yang busuk-busuk, ngapain? Milih yang rusak untuk apa? Ingat, Allah cuma mau kita ikhtiar, ikhwah. Dan ikhtiar kita ini sederhana sekali. Sederhana. Nabi Musa cuma disuruh cambuk. Maryam alaihissalam ibunya Nabi Isa. Tahu semua kisahnya ya? Surah Maryam. Surah menjelaskan bagaimana Maryam alaihissalam waktu hamil, Allah SWT utus Jibril untuk meniupkan ruh Nabi Isa di situ. Kemudian hamil. Waktu hamil dan dalam kondisi sudah mau melahirkan, Maryam alaihissalam ringkas cerita sempat duduk di bawah sebuah pohon kurma, gitu kan? Dalam kondisi sakit dia ketakutan, mau makan dari mana, mau minum dari mana. Kata Allah apa dalam Al-Quran surah Maryam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Wahai Maryam, tidak usah kamu takut. Kamu goncang saja. Huzzi itu bahasa Arab itu seperti benda yang digoncang. Coba goncang pohon kurma yang ada di sebelahmu, maka akan berjatuhan buah-buah kurmanya. Gitu. Itu sebuah ayat. Ada ayat yang tentunya nanti akan Allah jadikan di bawah kakinya Maryam ada seperti air mengalir yang dia bisa minum seperti sungai kecil, gitu kan. Tapi itu bukan bahasan. Saksi bahasan yang saya ingin diberatkan adalah Allah cuma mau kita ikhtiar. Pertanyaannya ikhwah-ikhwat sekalian, ini Maryam alaihissalam seorang wanita lagi hamil 9 bulan mau melahirkan. Kita tahu kondisinya lemah, gitu kan. Tapi Allah suruh goncang pohon kurma. Saya tantang di sini ikhwah yang paling besar ototnya mana nih? Hah? Bisa nggak antum goncang pohon kelapa? Hah? Goncang pohon kelapa bisa nggak? Hah? Ada yang bisa nggak? Pohon kelapa sawit deh. Itu kan sama dengan pohon kurma ya. Perhatikan Allah bilang pada Maryam, huzzi, goncangin tuh pohon kurma, jatuh buahnya.
Kita biar berotot besar luar biasa digoncang, mana bisa jatuh buahnya, nggak mungkin, gitu kan? Mustahil itu, nggak bakal goyang, rantingnya aja nggak goyang. Tapi kalau sudah ada unsur ilahi di situ, ada perintah Allah sudah lain. Maryam baru sentuh goyang sendiri pohonnya, jatuh buahnya. Ikhtiar, coba dulu. Ini kurung dirinya sendiri di sesuatu yang tidak perlu sebenarnya, ya kan gitu. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Allah mengatakan huwar razzaq, dia pemberi rezeki, dan rezeki ini maksudnya yang non-stop. Habis Allah kasih lagi, habis Allah kasih terus, itu namanya razzaq. Dan tidak ada yang pernah mengklaim dirinya atau bahkan yang mampu mengatakan dirinya seperti ini, mustahil kecuali Allah Subhanahu wa taala.